Oh, yang paling gue nggak tega kalau posisi dia lagi ngurus bocah tiba-tiba tengah malam kebangun. Gue gimana caranya? Gue harus paksain buat bangun buat gantian A plus gendong. Sabar, balik lagi dengan gue Bangor Official. Oke guys, kali ini gue ceritanya lagi gerbek rumah teman kecil. Dan alhamdulillah disambut baik sama brother gue waktu kecil. Dan gue sekarang lokasinya ada di Cijantung lah, tepatnya di Jalan Raya Bogor ya man. Dan sekarang gue mau Q&A bareng teman kecil gue. Ini gue resep banget nih. Ada beberapa emang unsur pertanyaan yang udah gue siapin dari rumah. Pokoknya wajib dijawab, jangan jujur. Oke guys, tanpa menunggu waktu lama dan basa-basi, langsung aja check it out. Oke man, ini ada beberapa pertanyaan yang bakal lu jawab nih. Yang pertama nih, apa sih kira-kira cita-cita lu dulu apa tuh? Cita-cita lu dulu yang emang kira-kira pengen jadi cita-cita terbesar lu kira-kira apa? Cita-cita terbesar gua besar banget. Gue dulu pernah mikir buat jadi astronot sebenarnya. Asli. Gue pengen jadi astronot, gue pengen banget jadi salah satu orang Indonesia yang nginjek bulan. Tapi nggak ngerti lah. Jalanan begini ya kan nikmatin aja deh. Cita-cita, iya benar. Tapi kalau ngomong cita-cita, gue juga sempet dulu pengen banget jadi atlet sepak bola. Iya. Dan nggak tahu kenapa itu proses yang panjang yang membuat gue pengen jadi atlet sepak bola. Itu gue inspirasi dengan seorang pemain legenda sepak bola Indonesia, yaitu waktu itu BP, Bambang Pamungkas. Dan alhasil mungkin belum rezeki gue karena gue juga latihan juga masih males, dan itu yang membuat gue dan sampai sekarang itu nggak wujud cita-cita gue. Tuh, makanya sampai sekarang ya begini, jadi papa muda. Oke, next pertanyaan kedua nih Mang. Apa yang lu masih inget 3 hal dari gue? Gitu. Yang lu masih inget 3 hal dari gue. Coba lu sebutin deh, lu jabarin 3-3-nya tuh. Bangor, Ardi ya, Bangor. Kira-kira apa ya? tuh? Keras orangnya sih. Asli, itu sampai sekarang. Keras ya. Kerasnya dalam wujud apa man gitu ya kan? Keras apanya gua? Keras, dia disiplin dia. Dia itu kalau kata dia waktunya sekian nggak boleh ngaret dari dulu itu nggak bisa ditoleransi udah. Itu gua, itu yang pertama banget. tuh. Yang kedua mah next. Yang kedua, kalau lagi nongkrong nggak boleh satu-satu, makan satu makan semua. Nah, itu nggak satu nggak semua. Itu yang gua itu yang kedua. tampakin dari sekarang sampai dari dulu sampai sekarang itu. Iya. Makan ada ya makan, nggak ada yang penting kumpul. Iya. Makan nggak makan asal kumpul. Iya. Oh, iya. Next, yang ketiga. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Gua banget gitu. Bangor. Yang Ardi. tahu dari apa gua mungkin. Dia paling gak suka sama orang yang susah dibilangin. Betul banget. Apalagi kalau lagi main bola. dia paling kesel banget udah kalau orang dikasih tahu masih nggak ngerti, suruh cabut sama dia masih. Jelas ya. Jelas, cabut aja lo kalau nggak bisa cabut, ini yang ganti. Jadi dia ini dulu tempat satu wilayah sama gua waktu di Cibubur, dan dia itu pisah kira-kira udah sekitar kelas 5 SD. Kita hilang kontak, muncul lagi. Dan dengar-dengar dia udah mau merit. Alhamdulillah silaturahmi kita panjang sampai sekarang. 8 tahunan ya kurang lebih 8 tahunan. Gokil sih ketemu. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Kapan terakhir lu nakal dan nakalnya karena apa, Man? Wah, gila banget. Ini pertanyaan yang ngegocek tapi jangan sampai skip. Iya, asli. Bener. Kira-kira apa nih? Nakal terakhir gua, Iya. Nakal karena apa? Nakal terakhir lu kira-kira. Nakal terakhir gua yang lu terakhir lu inget nakal lu apa itu? Nakal terakhir gua minum Pratindeng pakai komik. Asli, itu terakhir gua nakal tuh. Itu gua pengen mabok-mabok aja. Mabok tapi gak ada duit. Inget banget gua itu doang sih beneran. Terakhir tuh pas banget apa? Nah, itu posisi gua emang baru lulus juga ya kan. Ya belum mikirin gawe juga. Pokoknya itu nakal gua. Masih terakhir. enjoy ya, nggak ada beban. Nakal, ya. Maboknya mabok murah mah. Iya. Jadi minum campur komik ya. Iya, Pratindeng pakai komik namanya Koteng. Wah, itu dia banget udah asli. Oke, next. Pertanyaan keempat.
Ini gue tunjukin sama lu. Apa yang membuat lu yakin mau menikah di usia muda? Wah, ini Kira-kira pembelajaran juga nih. apa tuh yang lu yakin lah kalau gue tuh pantas buat nikah muda? Apa yang membuat lu yakin tuh gue pengen nikah muda apa gitu? Ya, gue ngerasa nikah itu nggak ada patokan umur sih, karena buat pendewasaan itu tuh nggak ngaruh umur. Belum tentu yang umurnya jauh lebih tua dia bisa berpikir dewasa. Kalau gue ngambil sikap aja kayak ya gue nggak ngerasa mampu juga, cuman mungkin gue ada kemauan. Terus yang kedua gue yakin Allah kasih jalan buat itu sih. Iya sih benar. Ya. Gue juga awalnya Gua begitu. sih. Karena gue satu emang berdasarkan gue cinta sama istri. Nah bener banget itu sih, berarti itu bener banget. Yang pengen sampai sekarang tuh jangan sampai kehilangan sosok istri itu sih. Yang dari dulu kayak gue nggak pengen nih kehilangan sosok istri seperti dia. Ya itu sih. Iya bener banget sih. Makanya yang buat gue yakin kamu muda ya gue nggak pengen kehilangan dia. Itu salah satunya. Yang banyak beberapa hal yang belum bisa gue jelaskan. Tapi itu salah satunya faktornya. Oke man, next. Ini pertanyaan yang kelima. Gimana rasanya jadi papa muda? Wah, habis gue digocek sama Bangor nih. Gimana lu rasanya jadi papa muda man? Suka duka udah pasti ada sih. Semua orang pasti bakal ngerasain yang namanya merit. Buat Mau mereka tua, yang buat belum muda. wajib tahu nih. Wah, apaan ya? Yang pertama pasti keadaan pasang surut udah pasti Iya banget benar. sih. Benar. Iya. Memang kalau kita udah berkeluarga itu Iya. kadang naik, lagi naik alhamdulillah, kadang di bawah itu benar-benar susahnya minta ampun. Iya. Itu otak kita dipaksa 3 kali lipat untuk berpikir. Benar banget. Waduh. Terus Jangan yang sampai. kedua apaan ya? Yang namanya asmara pasti ada bosennya. Ya benar. Itu udah pasti Itu banget itu sih. itu pernah ujian pernah tuh. pernah emang pernah gue alami. Ujian tuh. Sama sih. Jadi kalau kita ini kan kita berumah tangga, ya belum seberapa, masih sumur jagung lah. Bener banget. Buat mereka yang di luar sana pasti ilmunya udah jauh lebih tinggi, matangnya udah lebih tinggi, Asli. makan garam asamnya udah lebih lama lah. Iya. Dan gue pernah merasakan bosen di fase seperti itu. Itu berat banget rasanya. Itu udah kayak gue harus gimana gitu ya. Itu yang mungkin lu rasain sama kayak gue seperti itu. Iya. Ya ada bosen ini, gimana nih supaya kita tetap di sini sama keluarga kecil kita. Bener banget. Makanya ada orang tua, beberapa orang tua mungkin yang bilang belajarlah dari pendahulu. Itu Betul. sih. Masalah kecil besar pasti ada aja. Betul, Mak. betul, Iya. betul sekali. Oke guys, next kita pertanyaan yang ketujuh. Udah ketujuh man. Apa? Kenam. Jangan skip, selalu tenang aja. Yang Jangan keenam, skip. apa yang paling lu lihat nggak tega sama istri lu? Dalam kondisi apa nih? Kayak lu ngeliat tuh nggak tega gitu sama istri lu, pengen ngelakuin nggak tega. Ngelakuin gak tega apa saat posisi gua Ya, ngeliat bini gua posisi yang- lu ngeliat bini lu tuh kayak nggak tega gitu apa? Oh, yang paling gua gak tega kalau posisi dia lagi ngurus bocah tiba-tiba tengah malam kebangun. Gua gimana caranya gua harus paksain buat bangun buat gantian up plus gendong doang. Itu gokil banget ngor asli. Benar. Jadi sebenarnya itu nggak penting sih. Iya, Tapi gua benar. mikir buat anak terus bini gua juga Itu kayak sebenarnya kasihan juga. itu hal sepele gitu. Asli. Ketika kita malam-malam kebangun Banget jam sih. 2, istri lagi, apalagi kan kalau habis kayak orang bangun sesar ya. Iya asli. Namanya bangun sesar atau bangun melahirkan itu, waduh, susah payah banget kan perjuangan dia untuk bertahan hidup. Iya. Dan anak kita juga buat bertahan hidup tuh susah Bener banget. banget. Asli. Dan itu emang gue pernah ngerasain tuh rasanya, ya Allah ini perjuangan gue jadi bapak begini loh. Gokil bokap ya. Ini Bapak temen-temen dong. gue jadi yang belum suka ngejudge gue, lu kenapa harus nikah muda, Gila, lu bener. kenapa kepikiran nikah, lu nggak ciptain dulu masa lalu tuh, kayak lu main dulu lah, ura-ura puasin main. Dan tapi pesen gue, lu nggak bakal dapetin apa yang gue dapet gitu. Iya benar. Prinsip gue kayak gitu. Jadi sekarang kita lebih ke ayah-ayahan, yo. Papa muda lah. Ayah-ayahan, bener, pamu. Papa muda. Oke, next bang, ini pertanyaan ketujuh. Kapan terakhir lu buat nangis istri lu? Dan karena apa itu? Buat nangis bini gua, gila. Kapan lu terakhir yang lu ingat itu terakhir kali? Kapan lu buat nangis istri lu? Gila. Nangis istri gua, kapan? Karena apa? Iya. Gokil. Gua terakhir bikin dia nangis itu, Karena apa tuh? Kapan? gua Bang? nggak balik sih. Gua nggak balik. Nggak Jadi balik. gua apaan ya? Gua gawe. Gua mikirnya itu karena jarak sih.
jarak di situ- tempuh waktu jarak ya. tempuh gua. Mungkin mau balik juga karena besoknya masuk Nah, pagi. begitu tuh. Terus di situ gua tanpa pikir panjang, gua egois sama badan gua yang capek, dan di situ gua nggak ngeliat kalau posisi gua udah punya anak. Iya, Di situ iya. gua skip. Benar. Di situ gua baru kebuka. Itu kayak pembelajaran pertama dan terakhir tuh, gua nggak boleh keulang lagi kayak gitu. Tuh. Dan itu emang kayak kita kalau kerja waktunya jarak tempuhnya kayak gue nih kan Bekasi Cibubur Asli. lumayan lah, pinggang apalagi kan pinggang ini Asli bener. kalau nggak banget kita sih. kuat-kuat minum air putih, kuat-kuat kita sendiri nggak ngeluh, emang bener-bener mah posisinya Bener itu banget. waduh capeknya minta ampun. Dan di lain sisi ya kalau menurut capek itu ya dalam keluarga ya jangan lah, lu udah punya anak, Iya bener banget. jangan lah, udah lewatin aja lah, pokoknya intinya setiap ngelihat wajah istri sama anak kebayang lah. Iya Bang. Itu salah satu keputusan yang salah tuh Bang. Dan itulah Itu nikmatnya pembelajaran. berkeluarga seperti itu. Bener banget, bener banget. Oke man, next pertanyaan yang ke-8. Apa yang buat lu yakin nikahin istri lu? Kayak Wah, lu iya. yakin nih buat nikahin sosok dia gitu. Oke, ini makin intens nih pertanyaan nih, gue demen banget nih emang. Kapan gitu? Apa yang membuat lu yakin lu itu buat nikahin istri lu? Lu begitu yakin apa gitu? Iya. Dia yang pertama cinta, udah pasti gue cinta banget sama Itu dia. kalau cinta udah pasti. Udah Tanpa pasti cinta banget. kita nggak mungkin. Terus yang kedua, gue yakin dia bisa ngerubah gue pelan-pelan jauh lebih baik, dan dia bisa ngurus anak gue gitu. Itu, Gue yakin itu, banget itu. anak gue nggak bakalan meleset dipegang sama dia, karena apaan ya? Gue udah ngerasain perubahan gue dari awal, dari Iya. yang nggak benar jadi Banyak bener, perubahan-perubahan yang ditata kebentuk lah sama ya. dia. Iya. Jadi gue yakin mungkin gue berdua sama anak gue bisa jauh lebih baik dari kemarin-kemarin kali gitu. Semoga aja anak gue nggak ngerasain kayak gue. Tuh, mungkin dari Oh, didikan iya, istri iya. kan sikap lemah lembutnya, Yoi, mungkin benar, karena benar penyabar banget. itu yang membuat kita yakin gue yakin itu lu jodoh gue dan lu mampu gitu. Iya benar. Dan satu lagi, dia itu nggak pernah ngomong kasar sama gue. Asli mau. Apapun itu ya, walaupun kita capek-capeknya kadang kita udah membuat mengucap dia sakit hati, tapi Nah. dia tetap masih tetap posisinya Asli, itu gitu. keren banget itu kalau kata gue itu sesuatu mahal sih. Dan Kalau menurut gue ini itu mahal sama banget. kayak bini gue kalau udah emosi emang gue orangnya nggak nonjok, nggak apa, nggak main Iya, tangan, tapi gue kadang pamit. kalap, Iya, iya, tapi benar. orang tuh astagfirullahaladzim, kayak itu Asli, istri gue iya. mau gue maki-maki kayak apa, mau gue katain kayak apa, sabarnya Iya. dia cuma diem udah, Ah, dia diem nangis itu. terus dia nggak balik balas ke kita. itu sih, itu mahal emang banget bener tuh. banget man, Asli. itu harus dijaga. Oke nih man, next pertanyaan yang ke-9. Yoi. Komitmen apa yang lu janjiin sama istri sebelum nikah dan akhirnya lu bisa ngebuat yakin dia? Iya, komitmen. Kira-kira apa? Yang gue bikin sama istri gue sebelum nikah. Betul, komitmen itu apa itu yang membuat dia yakin bahwa dia bisa nikah sama lu? Kira-kira komitmen lu apa gitu? Gue pernah bikin komitmen sama dia, besar kecilnya suatu masalah kita harus selesain dengan kepala dingin. Iya. Gitu. Jadi jangan Iya. terlalu besar-besarkan ya man ya. Bener banget. Jadi kalau terus sama masalah kalau kita ada masalah di situ, kita nggak usah bawa masalah yang lain. Cukup masalah itu diselesain, udah skip gitu. Makanya gue Terus, sempet juga man, kayak gue nih ya, kayak sempet nih gak bilang istri gue kalau ada masalah, istri gue dulu tuh sering kayak update status man di SW gitu. Dia kalau ada masalah nih, berantem atau bertengkar sama gue tuh kayak nyindir gitu. Makanya gue Nah, bilang iya. jangan pernah datengin pihak ketiga. Itu kan Benar, munculnya benar. orang-orang ketiga. Lu tahu kan kalau laki itu seperti apa, Iya. casingnya laki seperti apa kan, lu tahu lah. Tuh. Terus apa lagi ya? Sama ini sih, gue nambahin dikit Ngorel. Kalau misalkan lu pasti ngerti lah, yang namanya perempuan tuh kan paling sensitif ya kan. Iya. Mungkin dia lebih sering jadi api daripada jadi air gitu. Gimana caranya? Kalau salah satu ada yang jadi api, kita harus jadi air buat netralin gitu. Betul. Jangan satu jadi api makin gede kalau sama-sama jadi api. Makanya harus salah satu lah biar menjadi solusi yang baik ya. Bener banget sih, harus kayak gitu. Tuh. Oke, next pertanyaan yang ke-10. Udah mau 10 nih. Persiapan Semakin panas apa nih. yang bakal lu siapin untuk masa depan anak dari sekarang nih? Persiapan apa yang pengen lu jauh sebelumnya untuk buat ke depan, planning lu ke depan supaya nyongsong masa depan anak lebih baik lagi? Kira-kira persiapan apa? Persiapan yang pertama, ini udah pasti semua orang pasti bakal siapin tabungan. Tabungan. Udah pasti banget Nur. Bener, Iya. bener. Yang kedua bakal moral, karena guru pertama kali, orang terdekat pertama kali dikenal sama anak itu pasti orang tua.
orang tua itu bukan sekedar ngurusin, tapi bisa jadi guru juga gitu. Mungkin mereka kalaupun sekolah mereka dapat pembelajaran formal dari guru, tapi yang belum tentu dikasih sama yang orang tuanya mereka, belum tentu sama guru mereka dikasih gitu. Betul, Mas. Jadi guru dasar sih. Iyalah, kita Jadi akan guru dasar kerja, buat isi banget. kerja, kita kerja buat siapa sih kalau nggak buat keluarga, terutama Iya. buat anak. Bener, apalagi Iya kan? mau dicari ya. Iya benar. Yang kedua itu moral udah pasti harus kita bentuk. Karena pada dasarnya pendidikan sejak ini harus dibentuk gitu. Iya benar. Supaya timbul akhlak yang baik ya kan. Ini Iya. yang menjadi proses pembelajaran buat kedepannya, supaya ini anak kecilnya jangan sampai kayak bapaknya gitu. Oh, gokil banget. Ini anak kecilnya jangan sampai kayak bapaknya. Jangan. Ya udah gede juga jangan sampai kayak bapaknya. Jangan. 3 langkah lah, anak itu harus lebih maju daripada bapaknya. Iya, Iya benar kan? banget. Paribasanya dulu bokap pernah korengan. Anaknya jangan sampai korengan. Asli. Bener. Iya benar. Kita harus maju lah. Oke nih, next. Ini ada pertanyaan yang terakhir, Man. Oke. Karena waktu kita juga udah singkat banget nih, Man. Udah malam ya kan, lu punya anak kecil yang harus lu tidur. Besok lu juga mungkin ada suatu aktivitas yang lu mulai, lu harus istirahat. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Kalau dokter memvonis istri lu 3 hari lagi dia udah nggak bisa hirup napas di dunia ini, kira-kira apa yang bakal lu lakuin? Yang bakal gue lakuin. Kita cari istri lagi. Kita cari pendamping lagi atau gimana kan gua nggak tahu. Iya. Tujuan orang berbeda-beda. Ini kayak jawabannya agak panjang ya. Kalau gue itu apa nih ya? Gue nggak ngerti lah, pasti orang-orang punya sifat beda-beda kan. Tapi kalau gue itu lebih ke nikmatin hidup sih. Mati. Jadi kalaupun misalkan keadaan itu dirasain sama istri gue, itu udah bagian dari takdir hidup gue yang dikasih sama Tuhan. Kalau gue mikirnya gitu sih. Dan gue juga nggak bakalan langsung percaya sama Iya. dokter itu. Mungkin kalau misalkan divonis lah istri gue segala macam gitu-gitu, gue nggak bakal percaya karena gue mikir semua udah diatur sama Tuhan. Iyalah, harus Iya. itu man. Kayak jodoh, ya kan, akhiran, kematian, Benar, pokoknya itu udah rezeki. diatur sama Tuhan tuh. Udah rahasia Allah yang nggak ada satu pun, bahkan seorang Nabi Muhammad pun nggak tahu kapan itu akan terlampir dalam hidup kita. Iya benar. Dan gue juga, gue bukan tipikal orang yang apaan ya, gampang dengerin omongan orang gitu. Iya. Gue juga cuek, tapi kalau untuk masukan, Boleh lah, yang baik Nggak bisa kita apa-apa, ambil ya. bisa, bener, Yang bener. buruk janganlah. iya, Itu hidup itu doang. emang harus kita begitu. Kita tuh udah berkeluarga, harus bisa pinter-pinter menyaring yang baik mana, yang buruk yang mana, itu harus Iya. kita ambil. Karena pada dasarnya kita lah hidup untuk keluarga kecil kita, bukan untuk orang lain. Jadi apapun omongan orang lain yang menyakitkan, bahkan yang nggak menyakitkan pun, itu seiring berjalan lah. Itu lu siapa gua gitu. Iya benar. Kesalahan lu ngasih gua makan enggak, tapi lu kok kayak ngurusin hidup gua banget, itu bodoh lah. Pokoknya bangsat lah buat. Iya benar. Soalnya Iya. ini juga istri mungkin Ngor, karena udah bikin gue jadi kayak gini. Tapi mungkin kalau mungkin skip sih, gue cari yang baru. Iya sih, gue gak munafik Iya, orangnya. iya. Gue gak pernah munafik. Benar-benar. Karena pada dasarnya hubungan suami istri itu adalah kebutuhan juga. Iya kan? Ya mungkin Allah udah takdir jodoh lu segitu, ya segitu. Tapi dalam juga nggak waktu yang lama man. Jangan lu ketika istri udah nggak ada lagi atau kita suami nggak ada lagi, ya kita berdoa aja. Asli. Bagaimana caranya supaya anak istri kita hidup lebih baik lagi. Amin amin. Oke? Oke. Oke, brother, thank you nih. Thank you banget udah main-main kemarin. Iya. Gua sebenarnya disuguhin mijon doang, man. Tapi makanannya di bawah. Gila banget sih. Oke, guys. Pokoknya lanjut nanti keseruan gua bareng dia bisa part 2. Karena teman-teman sahabat gua yang lain pun dari teman-teman kecilnya belum datang ke sini karena waktunya juga udah malam banget. Tadi gua sedikit maksa buat datang ke sini karena gua udah beli kado buat anaknya dia. Jadi sayang dong kalau nggak sampai kadonya hari ini langsung dikasih. Benar. Oke guys, tanpa menunggu waktu lama, gua Bangor pamit undur diri. Gue Diki. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan komen. Yoi. See you.